Oke guys, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto akan menjelaskan tutorial tentang membuat topologi jaringan pada gedung lama Universitas Amikom Purwokerto untuk mata kuliah komunikasi data. Yang pertama di sini kita akan menyimpan filenya dengan nama project UTS. Lalu di sini setelah disimpan kita ke server. Kita pilih satu server. Terus kita masukkan router 1 2 3. Kita masukkan 4 router. Kita susun dulu, rapikan. Terus setelah itu masukkan switch 4 juga sesuai routernya. Lalu kemudian kita tambahkan PC untuk masing-masing switchnya. Satu switch terdiri dari, kita pakai 2 PC aja. Lalu setelah menambahkan switch, kita tambahkan beberapa PC. Terus kita rapikan lagi. Nah, setelah itu kita sambungkan router ke server menggunakan kabel otomatis. Kita sambungkan semua router ke server. Sambungkan dari router 1, router 2, router 3. Nah, setelah itu kita kita kemudian masuk ke router 1, lalu kita masuk ke physical, pilih yang WIC 1 inet. Kita klik, terus kita matikan dulu, lalu kita masukkan, lalu kalian juga bisa melihat pada gambar kita nyalakan lagi kan. Setelah itu kita lakukan pada hal yang sama pada router 2, kita ke WIC terus inet, matikan dulu, terus masukkan dan nyalakan kembali. Dan seterusnya untuk router 2 dan 3 seperti di gambar ya guys. Matikan, masukkan, lalu dinyalakan. Nah, setelah itu yang terakhir juga dimatikan dulu, WIC satunya. Nah, setelah selesai semuanya, kita tinggal sambungkan switch ke router menggunakan kabel otomatis. Semua switch disambungkan ke semua router juga, seperti pada gambar. Nah, habis itu kita sambungkan dari PC ke switch. Kita sambungkan kabel dari PC ke switch menggunakan kabel otomatis juga. Sambungkan semuanya hingga terlihat hijau seperti itu ya guys. Kita masuk ke router 1 atau router 0. Nah, di sini kita masuk ke config. Lalu di config itu kita masuk ke Ethernet 0/0 dan jangan lupa di on kan ya guys. Terus di sini kita isi IP address-nya 192.168.1.1. Terus di subnetnya otomatis seperti pada gambar. Lalu kita ke fast Ethernet 0/1, jangan lupa di on kan juga. Terus kita masukkan IP 192.168.10.1 di subnet max juga otomatis. Terus abis itu lakukan hal yang sama pada semua router. Jadi masuk ke router, terus kita ke physical, maksud saya ke config.
Nah, habis itu di situ kita juga masukkan di fase Ethernet 0100, di on kan, masukkan IP address-nya 192.168.10.2, terus subnet masknya otomatis udah masuk. Setelah itu di Ethernet 0/0 masukin IP-nya lagi di sini 2.1 ya guys. Terus udah otomatis muncul subnet masknya. Ini di fast Ethernet 0/1 juga jangan lupa di on kan, terus masukkan IP address-nya. Setelah itu kita pindah ke router 2, masuk lagi ke config dan ke fast Ethernet 0/0. Pokoknya semua router jangan lupa untuk di config di fast Ethernet dan jangan lupa di on kan. Nah, ini untuk yang router terakhir kita masukkan IP-nya 192.168.30.1. Nah, setelah selesai semua di config, kita tunggu sampai muncul tanda hijau. Nah, ini di router 3 kenapa masih merah? Karena saya lupa untuk mengaktifkan ya portnya. Jadi kita jangan lupa guys, aktifkan atau on kan port kalian. Terus masukkan IP address 192.168.30.2. Terus subnet masknya udah aktif. Kita tinggal ke fast Ethernet 0/1-nya, masukkan IP address lagi dan jangan lupa di on kan. Oke. Udah selesai semua, kita tinggal close aja. Nah, sekarang kalian lihat udah hijau. Sekarang kita ke servernya dan kita ke desktop. Lalu kita ke IP configuration. Nah, di sini kita pakai yang static. Lalu ketikkan IP address-nya 192.168.10.3 ya di sini. Nah, subnet masknya yang otomatis, terus kita ke default gateway 192.168.10.2. Terus buat DNS-nya kita 10.1. Lalu kita beralih ke service. Di sini kita ke DHCP, lalu on kan, jangan lupa di on kan. Lalu kita ke default gateway-nya, masukkan IP sesuai yang udah kita masukin tadi di awal, yaitu 192.168.10.2 dan DNS servernya 10.1. Terus karena 1 dan 2 udah kepake, jadi di start IP address-nya itu kita pakai 4 dan 3 juga udah kepake ya guys. Kita save, lalu kita beralih ke DNS. Jangan lupa di on kan terlebih dahulu. Lalu kita
lah, ini belum di on kan juga kan yang router satunya, router 0, jangan lupa di on kan ya guys, di on kan, makanya masih merah. Lalu kita cek dulu di server udah on, udah. Nah ini kalian bisa lihat udah hijau semua. Lalu kita ke PC, lalu ke desktop, dan kita minta IP di DHCP, dan ternyata gagal. Jadi kita statikan dulu. Kenapa gagal? Jadi kita udah di server juga udah di on kan, di desktop juga statiknya udah bener. Bentar, ini kenapa gagal? Sebentar ya guys, kita masih berkelana di server dulu. Udah bener 40. Nah di sini juga udah bener ya guys, di servernya itu udah bener. Terus kita di service juga udah bener, udah di save ulang. Terus kita itu lupa nggak ke nah kita ke router 1, terus kita ke CLI. Di sini kita ketik N, terus habis itu kita ketikkan INT, terus Ethernet 0/0/0, terus kita enter. Lalu kita ketik network 192.168. jadi masukkan IP yang tadi udah kita masukkan, 1.0, terus kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Habis itu kita enter. Nah habis itu kita exit ya guys. Nah di sini kita masukkan sesuai yang digambar.
kita cek lagi di di routernya itu kita belum kasih RIP. Nah, di sini kita jangan lupa masukkan semua IP ke setiap router ya guys. Jadi tadi kenapa belum bisa mengirim pesan karena kita belum memasukkan IP-nya di RIP di router gitu. Jadi kita masukkan semua IP-nya, kita masukin satu-satu, lalu kita add semuanya di masing-masing router. Ya, setelah dicoba dan dimasukkan IP ke dalam RIP, kita coba mengirim pesan ulang dan successful kan. Nah, tuh baru sukses karena tadi belum diisi IP di RIP-nya. Nah, jadi ini kalau misalkan kalian tuh munculnya failed, tinggal diklik 2 kali aja ya guys. Nah, ini kan kirim ulang, itu successful. Nah, jadi di sini setelah access point-nya udah nyambung dan laptopnya udah kehubung ke access point yang tadi, ini baru pertama ya guys. Jadi ntar kita itu buat 5 access point-nya. Nah, di sini kita bikin access point yang kedua. Nah, ini nyambung ke laptop yang di atas sana karena belum diatur ya, belum ditambahkan juga. Tadi kan kita kasih namanya tuh lantai 1 ya, karena tadi tuh access point buat lantai 1. Sekarang yang access point buat lantai 2 kita kasih nama di SSID-nya itu lantai 2 dengan menggunakan channel 7 sama tadi kayak yang tadi, dan jangan lupa di on kan. Nah, kan udah selesai semua tuh. Lantai 1 udah, lantai 2 udah, 3 udah, 4 udah, sama basement juga udah. Sini kita kasih kayak dikelompokin gitu ya, pakai kotakan gitu, warna-warna kotakan gitu. Ini tuh buat kayak memperjelas aja gitu. Ini mana yang lantai 1, mana yang lantai 2 gitu. Cukup sekian tutorial dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang belum jelas. Ya, kalian bisa nanya ke kita di channel ini. Kalian bisa komen barangkali ada yang belum jelas gitu ya guys. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye and bye. Goodbye.